kita datang ke gereja tanpa memiliki kelaparan dan kehausan akan Tuhan, kita itu nggak jauh beda dengan orang-orang dunia. Fisiknya ke gereja, tapi hatinya nggak memiliki kelaparan, kerinduan dengan Tuhan. Bisa tubuhnya kelihatannya menyembah, tapi hatinya bisa jauh dengan Tuhan. Yang Tuhan mau kalau datang ke gereja, datang ibadah, berdoa atau melakukan aktivitas kekristenan apapun juga, didasarin karena kita mencintai Tuhan. Ada kerinduan yang dari dalam ini, kesungguhan hati untuk kenal Tuhan secara pribadi. Karena semua yang diciptakan Tuhan punya kecenderungan untuk mendekat kepada Sang Penciptanya sendiri. Bukankah kita ini punya kerinduan, tanpa kita sadari, kita melakukan aktivitas seharian apapun juga, tapi yang di dalam ini, setelah kita mengalami kelahiran baru, ada kecenderungan yang di dalam itu pingin cari Tuhan sungguh-sungguh. Alami seperti itu nggak? Harusnya semua orang Kristen yang lahir baru harus memiliki pengalaman seperti itu. Kalau kita tidak memiliki seperti itu, ada yang salah dengan kehidupanmu, ada salah dengan caramu beragama, caramu menghidupin kekristenan yang sejati. Tetapi kalau seseorang itu haus dan lapar akan Tuhan, ingin kenal Tuhan sungguh-sungguh, bukan kata pendeta, harus mengalami Tuhan secara pribadi, hidupnya akan berbeda. Cara pandangnya akan berbeda, kelakuan berbeda, tutur katanya akan berbeda, sikap dan karakternya pasti berubah. Tidak mungkin tidak berubah. Kenapa orang itu nggak mau berubah? Karena merasa dirinya orang itu benar. Selama yang dilakukan sudah berkenan, merasa berkenan. Orang yang berkenan dan orang yang merasa berkenan itu berbeda. Orang yang merasa suci dan orang yang sudah suci itu berbeda. Tapi kalau kita ini tidak memiliki kerinduan dan kehausan, kelaparan akan Tuhan, setiap hari ingin dekat Tuhan, kenal Tuhan, di ujungnya apapun yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Kalau Bapak Ibu ngikutin YouTube saya, Bapak Ibu akan tahu apa yang saya ajarkan tiap hari. Untuk kita menjadi sukses dan berhasil, kuncinya hanya satu: dengar suara Tuhan dan lakukan, gak ada yang lain. Pingin apapun yang kamu kerjakan, pelayanan, pekerjaan, bisnis, usaha, dagang, main musik, khotbah, atau apapun, jualan apapun juga, kalau kita itu melakukan setiap hari seperti yang Tuhan mau, kita dengar Tuhan ngomong dan kita lakukan, ujungnya pasti sukses dan berhasil. Tapi yang jadi masalahnya, kita coba pakai kekuatan kita usaha pakai semua daya kita, pengalaman, pengetahuan yang pernah kita pelajari, segala sesuatu yang kita pernah pelajari, kita coba terapkan, dan ujungnya kita pakai kekuatan sendiri. Padahal Alkitab ngomong, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Ujung-ujungnya kita seringkali terbentur masalah dan menghadapi problem yang kita nggak sendiri tahu ujung pangkalnya seperti apa. Ujung-ujungnya kita bentur tembok kalau ngadepin masalah tetap cari Tuhan. Betul apa? Jauh lebih baik daripada kita bentur tembok dan kita babak belur. Lebih baik kita dengar suara Tuhan. Bagaimana kita bisa dengar suara Tuhan kalau kita nggak pernah memiliki pergaulan keintiman dengan Tuhan? Ketika istri saya telepon saya, tanpa saya tanya, ini siapa ya? Saya udah tahu, dengar dia ngomong. Suaranya, nadanya, intonasinya saya tahu. Harusnya kalau kita ngaku anak Tuhan, dan Tuhan sebagai gembala kita, sebagai Tuhan kita, sebagai Raja kita, sebagai Allah yang kita sembah siang dan malam, harusnya kita tahu dengar suaranya ngomong kok. Tapi jadi masalahnya, kita dengar suara Tuhan apa tidak? Atau kita lebih dengar suara kita sendiri, atau lebih dengar suara orang lain, atau lebih dengar suara setan? Itu yang akan membuktikan hasil dari apa yang kita hidupin hari-hari. Amin. Rasa haus dan laparmu akan Tuhan, itu akan membuat kerinduanmu yang di dalam itu pengen tahu kebenaran, pengen tahu Tuhan. Orang Kristen yang seperti itu orang Kristen yang sehat. Tapi kalau kita ini udah Kristen bertahun-tahun, tak pingin tuh kenal Tuhan, karena kita udah orang Kristen, kita harus menjalani rutinitas agamawi kita. Kalau minggu ya harus ke gereja, kalau nggak gereja tertuduh. Apa bedanya dengan orang sebelah? Hari tertentu, hari-hari lain dia beribadah juga, nggak ada bedanya. Karena kekristenan itu bukan sekedar kita beribadah minggu ke gereja, tapi kekristenan adalah pergaulan keintiman kita dengan Tuhan setiap saat, setiap hari. Itu harus dibangun. Kalau tidak, kita menjadi orang yang sama dengan orang lain.
Bapak Ibu hari ini berada di tempat ini, posisi sampai hari ini, coba cek masing-masing posisimu di hadapan Tuhan itu seperti apa. Apa benar hidup kita memiliki dampak yang besar buat orang lain, memiliki pengaruh, jadi berkat, orang di sekitar kita bisa menikmati Tuhan melalui kita, atau malah kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Coba dicek masing-masing. Setiap hari saya izinkan Tuhan mengkoreksi yang di dalam ini. Yang di dalam ini perlu dites, dikoreksi, supaya kita itu didapatin berkenan suatu hari ketika kita dipanggil Tuhan. Karena ujung dari semua yang kita lakukan, kehidupan kekristenan kita lakukan, kita menghadap Tuhan dan harus didapati menjadi hamba yang berkenan. Amin. Akan menjadi percuma kalau kita suatu hari menghadap Tuhan dan Tuhan ngomong, "Enyahlah engkau dari hadapanku, membuat kejahatan." Itu Tuhan, aku udah rajin ke gereja, aku udah kasih perpuluhan, aku udah khotbah, aku udah pelayanan, aku udah main musik, aku udah nyanyi, aku udah nolong orang. Nyah engkau, aku nggak kenal engkau. Kenapa nggak dikenal? Kita ngakunya kenal Tuhan, tapi belum tentu Tuhan kenal kita. Kalau kita tidak memiliki hubungan kedekatan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Amin. Kekristenmu akan menjadi cuma-cuma dan sia-sia belaka kalau suatu hari nanti kita menghadap Tuhan dan ditolak Tuhan. Ujungnya kita itu harus didapatin berkenan, menyenangkan Tuhan. Itu tujuan utamanya. Kita hidup memang harus bekerja. Saya pun bekerja. Saya usaha. Saya bukan pendeta yang malas ngarepin persembahan dari orang lain, belas kasihan dari orang lain. Saya ini kerja. Nggak ada orang Kristen yang boleh malas, harus kerja. Kalau nggak kerja nggak boleh makan, katanya Paulus. Tapi di sisi lain saya cari Tuhan loh, punya kerinduan dengan Tuhan. Orang yang dekat saya tahu kalau saya ini orang gila kerja. Saya bukan orang malas, saya bukan hamba Tuhan yang malas. Saya ngomong seperti ini, kenapa saya bisa ngomong keras begitu? Perkataan saya itu keras kedengarannya, betul Pak? Khotbah saya keras. Tapi hidupmu hari-hari berjalan, diajar setan lebih keras loh. Diajar masalah lebih keras dari sekedar perkataan saya. Benar apa enggak? Dunia tekan kamu lebih keras dari sekedar khotbah saya loh. Banyak orang, kalau Bapak Ibu cari semua khotbah saya di YouTube ya, khotbah saya itu ngomongnya tajam keras loh. Itu pun banyak orang komplain. Padahal kalau engkau hidup di dunia sana, terjun di dunia marketplace, engkau akan dihajar setan lebih keras. Dunia gilas kamu lebih keras dari sekedar perkataan saya. Kenapa ngomong seperti ini? Bapak Ibu perhatikan nih. Semua hamba Tuhan, nggak semuanya, ada beberapa orang yang ngomongnya kalem sih. Tapi Paulus ngomongnya keras pada jemaat di Korintus, jemaat di Galatia ngomongnya tajam sekali. Nabi Hagai juga ngomongnya keras. Yohanes Pembaptis juga ngomongnya keras. Kenapa? Supaya setiap orang yang dengar firman, yang hidup percaya Tuhan tuh mengalami kemenangan. Buat apa Bapak Ibu datang ke gereja tapi hidupmu setiap hari bapak belur, jatuh dalam dosa, pikiranmu kotor, pikiranmu najis, hidup tidak menyenangkan Tuhan, hidup jadi batu sandungan, percuma. Kita tuh bisa datang ke gereja tapi hidup kita di luar sana tuh jatuh, bisa loh. Ke gereja kan kita nggak kelihatan. Kekristenanmu kan nggak teruji di dalam gereja. Kekristenanmu akan teruji waktu kamu terjun di dunia sana loh. Menghadapi godaan, rintangan, tekanan, himpitan, reaksimu akan menentukan kamu tuh benar cinta Tuhan apa tidak. Atau sekedar kamu bisa angkat tangan dan kamu bisa nyembah, air matamu meleleh kemana-mana. Haleluya, kelihatannya kudus tak bercacat celah. Tapi praktek hidupmu di luar sana menjadi batu sandungan, tidak akan jadi contoh. Amin. Akan menjadi percuma kehidupan kekristenan kita kalau orang di sekitarmu tidak menikmati Tuhan. Istrimu gak menikmati Tuhan dari dalam hidupmu, akan menjadi percuma. Meski main musik sampai tangannya keriting semua, saya akan khotbah sampai mulut saya doer, akan menjadi percuma kalau istri saya gak menikmati Tuhan melalui hidup saya. Yang belum nikah, kalau orang tuamu gak menikmati Tuhan melalui hidupmu, akan menjadi sia-sia. Amin. Kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang praktek hidup firman hari-hari. Kalau Bapak Ibu dengerin khotbah seperti ini, bukan ngisi di sini, yang di situ di sini. Denger di sini, praktek di luaran sana. Real kekristenan sejati adalah bukan di gereja, adalah di dunia marketplace, di luaran sana, di luar gereja. Di gereja Bapak Ibu hanya 2 jam. Dipotong ngelihat HP, ngelihat status WA orang, ngelihat Facebook, chat dengan orang karena merasa penting buat dirinya sendiri. Dengar khotbah disambi-sambi. Terus pingin hidupmu berkemenangan, hanya 2 jam dipotong-potong itu setiap hari tanpa bergaul dengan Tuhan.
Terus kau mengalami peperangan di dunia 24 jam sehari loh. Kalau kamu hanya dibekalin, hanya 2 jam dipotong dengan yang tadi itu, lihat WA, merasa penting sendiri, terima telepon, keluar. Karena merasa, wah gua ini orang penting, kalau ada orang telepon nanti, siapa tahu ini omset 10 miliar masuk, ini kalau saya nggak angkat nanti rugi. Kok lagi nyembah, lupain dulu, terima telepon. Lagi khotbah, coba baca status WA. Ada apa ini kira-kira? Perkembangan dunia. Terus kamu pikir kamu bisa berkemenangan di luar sana? Saya matamu biru, hidupmu akan babak belur. Bayangin, kita hanya kasih makan manusia roh kitanya 2 jam dipotong tadi. Oh, saya khotbah nggak sampai 1 jam kok. Terus kamu berharap di luaran saya berkemenangan tanpa hari-hari tanpa ngisi kehidupanmu bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Terus kamu pingin dipakai Tuhan, pingin diurapin Tuhan. Yang lebih gila lagi pingin diberkatin Tuhan. Apa-apaan kamu ini? Makanya Tuhan ngomong keras sekali, aku nggak kenalnya dari hadapanmu pembuat kejahatan. Nggak kenal, karena nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Seseorang yang kenal itu karena bergaul kan. Kedekatan, memiliki kedekatan dengan Tuhan. Ibu akan tahu saya. Kalau ibu setiap hari telepon saya, bergaul dengan saya, ngobrol dengan saya, makan bersama saya, bersama keluarga saya, bapak ibu akan tahu saya siapa sebenarnya. Apa yang saya hidupin, apa saya lakuin. Bukankah kita bersama Tuhan seperti itu? Terus kita datang minggu ke gereja 2 jam. Minggu hari-hari lain nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya berdoa 3 kali sehari. Sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Merasa kenal Tuhan. Terus hidupmu pengen dipakai Tuhan. Pengen didapat menjadi berkat, diurapi, powerful, punya otoritas, punya pengaruh besar. Nih, gigi jari. Orang yang berkemenangan adalah orang yang mengalami Tuhan setiap hari. Hidupnya pasti berubah, kelakuannya pasti berubah. Amin. Agak sok dengarnya. Belum sarapan apa? Belum. Sudah belum sarapan apa itu? Tenang, nanti kelar saya kasih brownies. Saya bawa brownies. Penting ini. Jangan dianggap kekristenan itu sembarangan, sembrono. Kamu jalani kehidupan kekristenanmu sampangan aja. Hari-hari gak peduli dengan Tuhan. Penting Tuhan berkati aku. Udah kelar. Terus malam, Tuhan aku mau tidur, istirahat. Amin. Minggu ke gereja. Nyembah gak sungguh-sungguh. Lihat pendetanya siapa yang khotbah. Penyanyi musik. Pemain musiknya palas-palas. Ih, khotbahnya gak enak. Terus lu pikir kamu bisa dapat perkenanan Tuhan kayak begitu? Berapa banyak orang Kristen kayak begitu? Pengen didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Lebih gilanya lagi pengen diurapi dengan urapan seperti Benny Hinn. Tapi kelakuannya gak pernah berdoa. Hah? Pikir apa-apaan? Orang yang memiliki pergaulan kehidupan dengan Tuhan setiap hari. Harus itu. Karena kerinduan semua yang diciptakan Tuhan harus datang pada penciptanya. Kalau engkau memiliki kerinduan, kelaparan akan Tuhan setiap hari, itu perlu dibangun setiap hari. Tanpa memiliki kelaparan, kehausan dengan Tuhan, engkau gak akan kenal isi hati Tuhan sampai mana. Kita akan berjalan sembrono dan serampangan. Hidupmu tidak akan memiliki dampak apa-apa. Bahkan tidak memiliki pengaruh apa-apa. Bahkan orang di luaran sana, orang dunia pengaruhnya lebih gede daripada kita. Harusnya kita yang tahu kebenaran. Dan ada roh Allah yang tinggal di dalam kita. Harusnya kita memiliki pengaruh dan urapan serta otoritas. Betul apa tidak? Bayangin, Allah pencipta langit dan bumi. Rohnya yang ikut dalam penciptaan di Kejadian pasal pertama itu. Roh yang powerful itu tinggal dalam hidupmu. Bukankah kita semua di sini udah lahir baru? Betul kan? Rohnya Allah itu tinggal di dalam diri kita. Harusnya Bapak Ibu berjalan, bekerja, ngomong. Tuhan menyertai kamu apa tidak? Betul apa enggak? Loh, kamu ini ragu apa tidak? Ngerti apa enggak sih? Hah? Kira-kira apa yang kamu kerjakan powerful apa enggak? Apa yang kamu omongin powerful enggak? Terus ada orang kerasukan setan, kamu bilang, setan pergi. Kira-kira kamu yang pergi apa setan yang pergi? Kalau hari ini ngomong begitu. Hah? Kalau kamu ngomong begitu, setan pergi, ada orang kerasukan setan. Pak, ini ada orang kerasukan setan ini. Tadi kenapa? Nggak tahu. Terus, setan pergi. Setan yang pergi atau kamu yang pergi? Kalau yang kamu yang pergi, kamu seperti anaknya Imam Sekewa loh. Kamu memiliki otoritas dan kuasa loh. Bayangin, roh Allah yang tinggal di dalam kita, menyertai kita. Di kitab Yohanes pasal 14 dijelaskan, dia menyertai kita.
Dia tinggal di dalam kita, dia di atas kita. Harusnya kita menjadi orang Kristen yang powerful dan berotoritas. Tapi kenyataannya berapa banyak orang Kristen yang tidak memiliki otoritas dan kuasa. Bahkan ngomongannya nggak bisa dipercaya, mulutnya nggak bisa dipercaya. Bagaimana orang itu bisa diurapi? Kalau cara ngomongnya nggak bisa dipercaya, perkataannya nggak bisa dipercaya, kelakuannya nggak bisa dipercaya, terus berharap Tuhan urapi, bagaimana bisa? Harusnya kehidupan kita prakteknya dalam hidup hari-hari itu powerful dan berotoritas. Karena kasih karunia Tuhan, saya tuh sering melayani orang di jalan-jalan. Pelayanan pelepasan di depan halte busway di Permata Hijau. Seringkali Tuhan percayakan hal seperti itu. Dan saya ingin dipercayain seperti itu. Ngomong biasa-biasa orang manifestasi. Saya bisa melayani pelepasan di Messenger, Facebook. Karena saya tahu saya ini diurapin Tuhan. Makanya saya menjaga hati saya, jaga mulut saya, jaga motivasi saya. Harusnya kuasa yang sama kan ada dalam kehidupan Bapak Ibu. Wong roh yang sama tinggal di saya kok, bukan berarti roh Allah yang tinggal di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Ya, jadi masalahnya punya otoritas apa enggak hidupmu? Itu kan ditentukan sebagaimana seberapa dalam kamu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Kalau tidak, kamu tidak akan jauh beda dengan orang dunia itu luar sana loh. Mereka melakukan aktivitas yang sama. Bangun pagi, minum kopi, sarapan pagi, mandi pagi, pulang pergi kerja. Siangnya sarapan, siangnya makan siang, sore pulang kerja, malam mulai nonton TV lagi, capek, main HP, main game, terus tidur, besok melakukan hal yang sama. Orang dunia juga lakukan yang sama. Apa kita mau melakukan hal yang sama seperti mereka? Harusnya kita melakukan hal yang berbeda. Berbeda dong. Bapak Ibu pernah baca Alkitab kan dari Kejadian sampai Wahyu kan? Pernah baca apa enggak? Ya paling enggak cuplikan-cuplikannya pernah baca kan? Ada tokoh-tokoh powerful yang di Alkitab kan? Ada namanya Abraham, ada namanya Daniel, ada namanya Musa, ada namanya Elia, ada namanya Elisa, ada namanya Petrus, ada namanya Yakobus, ada namanya Yohanes. Bukankah itu orang-orang yang hidup pada zamannya itu, orang itu banyak sekali hidup di zamannya mereka? Bahkan jutaan, bahkan ribuan. Ratusan ribu. Mungkin miliaran juga orang yang hidup zamannya. Tapi kenapa nama-nama itu yang tertulis di Alkitab dan muncul yang sampai hari ini kita bisa baca kehidupannya, kita contoh kehidupannya sampai hari ini. Kenapa mereka muncul di atas rata-rata? Bukankah dia melakukan hal yang berbeda di antara orang lain? Bukankah kita hidup di zaman ini orang miliaran? Bahkan berapa banyak orang tinggal di Jakarta? Kalau Bapak Ibu tidak melakukan sesuatu yang ekstraordinari bersama Tuhan, hubunganmu tidak di atas rata-rata, orang lain lakukan, hidupmu akan menjadi sama seperti orang dunia, seperti orang Kristen rata-rata. Amin? Ngerti gak sampai sini? Semua tokoh di Alkitab tiba-tiba muncul di atas rata-rata. Coba pelajarin kehidupannya. Mereka memiliki hubungan yang berbeda dengan Tuhan. Sikap hatinya berbeda dengan Tuhan. Jam doanya berbeda dengan Tuhan. Karakternya berbeda dengan orang lain. Makanya Tuhan urapi. Selalu muncul di atas rata-rata orang yang melakukan extraordinary bersama Tuhan. Kata orang dunia itu insane. Tahu nggak kata insane? Gila, edan, gendeng. Pingin hasil yang berbeda, tapi yang dilakukannya sama setiap hari. Itu banyak dilakukan orang Kristen. Pingin diberkatin Tuhan tapi tidak pernah mau nabur. Pingin diurapin Tuhan, dipakai Tuhan dalam pelayanan kesembuhan seperti Meriat, Bongke, dan Moris Lulu, dan Bedin, tapi tidak pernah berdoa dan puasa, nyembah Tuhan, bergaul intim dengan Roh Kudus. Pingin diurapin Tuhan. Bagaimana bisa? Kita harus melakukan hal yang berbeda. Hidup kita harus didapatin berbeda di antara orang lain, di atas rata-rata. Kalau hidupmu pingin tahun 2022 ini pingin terjadi sesuatu yang powerful, lakukan yang berbeda bersama Tuhan. Amin. Kita akan lihat ujungnya di Desember 2022. Kita akan melihat sesuatu yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Harus berbeda. Bukankah Tuhan ngomong bahwa engkau akan jadi kepala bukan jadi ekor? Aku akan membawa engkau dalam peninggian demi peninggian. Setiap hari kasih setia Tuhan itu selalu baru. Harusnya kita dipenuhi kasih setia itu baru setiap hari, melimpah-limpah harusnya. Tapi berapa banyak orang yang hidup kekristenannya itu babak belur, stres. Ngurusin kerjaan stres, ngurusin anak stres, ngurusin suami stres, ngurusin utang stres.
Kenapa banyak orang yang seperti itu? Apakah dia benar-benar kenal Tuhan? Ya kenal Tuhan di mulutnya. Seseorang yang kenal Tuhan, mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, bisa loh hidupnya itu dibawa ke dalam padang gurun, dalam lembah kekelaman, dalam proses ujian dan segala macam. Tapi fokusnya dia bukan pada masalah, fokusnya kepada Tuhan. Dia tahu di ujungnya pasti ada peninggiran proses kok. Karena hobinya Tuhan saya yang saya layani siang dan malam, yang saya sembah adalah mempromosi, memberkati, mengurapi, membebaskan. Tapi hobinya setan adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pilih mana? Kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah. Kalau yang kita sembah Tuhan, karaktermu dan kelakuanmu pasti seperti Tuhan. Tapi kalau sembah dirimu sendiri, kelakuanmu semakin ugal-ugalan, liar, keras kepala, susah diatur. Kalau mau sembah setan, kelakuanmu mirip setan. Baik Ibu, setan itu bentuknya roh. Dia butuh manifestasi ke manusia untuk memanifestasikan pekerjaannya. Bapak Ibu bisa lihat kelakuan orang Kristen yang nggak bertobat akan bisa memanifestasikan pekerjaan setan. Bapak Ibu bisa nonton di TV orang-orang yang dipakai setan untuk memanifestasikan pekerjaan setan. Setan adalah roh. Dia butuh tubuh untuk memanifestasikan pekerjaan setan. Makanya tidak heran kan ngelihat kasus pembunuhan itu. Kenapa dia membunuh? Setelah diwawancari apa yang terjadi, dia ngomong, aku nggak tahu, aku menyesal. Aku dapat bisikan ini, dapat bisikan itu. Betul apa nggak? Karena setan butuh tubuh untuk memanifestasikan pekerjaan. Dan hari ini pun, bukankah Tuhan adalah roh? Dia juga butuh hidupmu dan hidup saya untuk memanifestasikan pekerjaannya di muka bumi ini. Supaya kita didapati menjadi orang yang menggenapi visi Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan rencana Tuhan digenapi melalui hidup kita. Amin. 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 Buka sebentar di